apa itu bagus untuk ayam-ayam purlen. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tentang ayam purlen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layar mandiri. Kali ini kita akan bahas tentang inbred ya, karena kemarin ada yang nanyain tentang ayam inbred, apa itu bagus untuk ayam-ayam purlen. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tentang ayam purlen yang inbred. Menurut saya itu ayam purlen itu sebenarnya inbred itu tidak berlaku gitu. Menurut saya gitu untuk ayam-ayam purlen, tergantung dari jenis ayamnya tersebut gitu. Misal kita mempunyai indukan Lexasek, 1 jantan 2 betina. Nah, si jantan itu dikawinkan dengan kedua si betina itu kan. Nah, si jantan 1 terus sama si betina 1 dan betina 2 itu nanti kalau bertelur dipisah ya. Misal yang ini jantan dikawinkan ke indukan yang kedua gitu, terus dikawinkan lagi ke indukan yang ke-1. Nah, nanti kalau mau istilah apa gak mau inbred terlalu berkepanjangan gitu, si telurnya dipisah, yang ini indukan yang kedua dan yang ke-1 nanti dibesarkan khusus untuk indukan yang kedua, terus yang indukan ke-1 si telurnya itu, si anakannya itu kan. Nah, terus nanti kalau udah besar, kalau udah produksi, nah ini bisa dikawinkan dengan si ini, insya Allah itu hasilnya akan bagus itu. Paham nggak? Menurut apa pembicaraan saya gitu, mungkin bisa ditangkap nggak? Kalau nggak bisa ditangkap, kita ulangi lagi ya. Jadi misal nih 1 jantan 2 betina, 1 jantan itu dikawinkan ke indukan yang ke-1 misalnya, terus 1 jantan itu dikawinkan juga ke indukan kedua, kita kawinkan ke indukan ke-1, terus kawinkan lagi ke indukan kedua. Nah, untuk sama-sama produksi, si telurnya dipisah, indukan ke-1 sama indukan kedua, nanti bisa dikawinkan lagi. Itu insya Allah anakannya akan bagus, gak ada kecacatan ataupun kelemahan dari DOC, itu akan bagus. Beda dengan ayam yang misal indukan 1 jantan 1 kita inbred terus, nah itu pasti akan ada kecacatan itu lama kelamaan. Nah, solusinya itu 1, karena apa? Ayam purlen itu cuman 1 pengimpor, jangan salah nih, dari Indonesia itu cuman ada 1 pengimpor. Misal kita ambil dari Jawa Timur, terus ambil dari Jawa Tengah, tanya aja itu asalnya dari mana, pasti ada salah satu itu asalnya dari asalnya itu dari sana gitu. Paham nggak? Karena nggak mungkin kan kita impor 1 indukan, ibarat apa 1 saset gitu ya, terus impor lagi gitu kan, memakan biaya juga gitu kan. Nah, salah satu caranya itu kayak gitu, seperti mungkin pemurnian gitu. Pemurnian, kalau pemurnian kita punya 1 jantan nih, 1 jantan itu misal
ayam apa, New Hampshire. New Hampshire itu satu jantan. Kita mau dimurnikan, kita mau apa, diorikan lagi. Itu cari yang genetiknya si ayam New Hampshire itu. New Hampshire itu kan ada darah misal dari RIR. Kita ambil indukannya RIR, kita cross ke indukan RIR itu, terus dikembangkan, ambil nanti si fenotipnya yang kayak New Hampshire itu. Terus kemungkinan itu memerlukan lama gitu ya, karena nggak satu kali cross itu langsung jadi, itu lama banget itu terus di back cross sama indukannya yang New Hampshire, yang jantan New Hampshire anakannya, terus anakannya lagi disilang lagi ke New Hampshire. Nah itu pasti akan ketemu, karena salah satu untuk memurnikan ayam itu ya gitu, cari moyangnya si ayam tersebut gitu, paham nggak? Nah terus ada yang lagi yang nanya tentang apa bagus ayam persilangan itu di inbred terus. Menurut saya, nah itu bermasalah itu. Kenapa bermasalah? Karena ayam final stok itu udah final, ya bagus, kecuali kalau dimurnikan lagi ke moyangnya lagi, itu akan bagus insya Allah itu, dari daya tahan tubuhnya, dari produksinya itu akan bagus. Kalau final stock ke final stock, saya gak jamin itu. Ibarat kita memurnikan ayam aja gitu, nanti baca aja di di Google tentang pemurnian gitu, pasti salah satunya ada yang dari final stock tersebut gitu. Misal kita mempunyai ayam, misal maaf ya, KUB itu pasti keluarnya itu pasti final stok kan. Nah untuk dijadikan indukan lagi, kemungkinan kan itu sangat minim kan untuk di-inbred terus, kecuali kalau di cross sama yang lain gitu. Ayam kup itu misal mau dimurnikan lagi, cari si moyangnya tersebut dari apa, misal dari pelung nih, kita cross aja indukannya sama pelung, insya Allah itu akan bagus, bahkan melebihi dari si indukan tersebut gitu. Untuk genetiknya itu bisa jadi jumbo, itu bisa jadi jumbo itu karena dimurnikan lagi ke si moyangnya lagi gitu. Nah harus, tapi tidak cukup satu tahap juga gitu, harus beberapa tahap pasti dengan back cross gitu. Mungkin paham tentang inbred yang dimaksud saya itu gitu, untuk ayam purlen. Karena ayam purlen tersebut sangat minim permintaannya, pengambilannya, impornya gitu. Sementara kan di Indonesia sendiri itu udah banyak yang ayam-ayam impor gitu. Jadi mana mungkin saya bisa impor lagi gitu, misal Lixasec harus impor lagi biar gak inbred, karena harus cari peternakan yang lainnya juga gitu dari sananya gitu. Kan gak mungkin ambil dari peternak berat si A nanti ambil lagi ke peternak si A, gak mungkin, gak harusnya sih peternak si B gitu. Oke, mungkin paham tentang ayam inbred yang nanyain itu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat peternak-peternak yang ada di Indonesia gitu. Masalah ayam inbred ini, inbred itu biasanya berlaku untuk ayam final stock. Kalau final stock itu pasti akan daya tahan tubuhnya menurun, produksinya menurun itu. Kecuali kalau kita tahu ilmunya gitu, ayam final stock itu bagus apa enggak untuk dijadikan indukan.
asalnya tahu ilmunya itu secara secara langsung itu sistem depos dengan moyangnya tersebut gitu. Insya Allah akan bagus gitu, karena saya pernah berpengalaman gitu, bukan dari teori gitu, dari praktek tersendiri gitu. Oke, cukup jelas tentang masalah upgrade yang ditanyakan itu teman, kalau nggak salah siapa itu, tanyain di ini di YouTube. Nah, saya udah jelaskan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sukses buat kita semua. Oke.